wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu yang juga telah memberikan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita masih dapat istiqomah, masih dapat bertemu, berkumpul dan Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Wa barik 'alaihi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minal ahwali muqtahim ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami anhabatirihu min tilqai kazima wa awmazal baraka fi zamai wa barakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam semoga tercurah terlimpah pada paduka alam Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya dan para sahabatnya. Yang saya hormati sebagai pimpinan kita yaitu Bapak Haji Gus Arifin, dan yang saya hormati para pembina dan yang saya hormati para jamaah sekalian. Mari kita awali dengan mengucap istighfar. Kita mohon ampunan pada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wal junub. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Muhammad Al-Qur'anil Hakim
إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا مالك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا باري يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رجاء يا فتاح يا عالم يا ربيب يا باسط يا خفيف يا رفيق يا معيذ يا مجير يا سميع يا بصير يا حكام يا عدو يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا عليم يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسين يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا وسيع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا بعيد يا شهيد يا صبور يا Allah ya Allah yang keras ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Quddus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliq ya Bari ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar
وسلم وبارك عليه يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي بلغه الوسيلة يا ربي خص بالفضيلة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارض عن الصحابة يا ربي وارض عن السلالة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارض عن المشايخ يا ربي فارحم والدينا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي وارحم كل مسلم يا ربي صل على محمد يا ربي على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي يا سامي دعانا يا ربي بلغنا نذوره يا ربي تغشانا بنوره يا ربي حفظانك وأمانك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واصلي كل مسلم يا ربي واكفي كل مهدي يا ربي داودين بالمشفى يا ربي صل على محمد وعلى آله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا يا سيد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم أبتدئ الإملاء باسم جات الألية مستدرا فيض البركات على ما أنا له وأولاه وأوصني بحمد موارده بعد فأقول هو سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب اسمه شيبة المدي خمدت
صالح السنية ابن هاشم واسمه عمرو بن عبد مناف واسمه المغيرة الذي يلتمى الارتقاء لعلياها ابن قصي واسمه مجمع سمي بكسل تقاسي في بلاد قضاعة القسية إلى أن عاده الله تعالى إلى الهرم المهترم فهماهما ابن كلاب واسمه عقيب بن مرة بن كعب بن عيب بن كلاب سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاختفى عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عمر سلخ في قايني يا ملائكة يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله
سيئاتي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت غافر الخطايا وذنوب البمقات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت ساتر المساوي ومقيل العثرات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم علم سري وأخفى مستجيب دعواتي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ربي فرحنا جميعا بجميع صالحاتي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ولزلفى رجعناكم وفي أمر قصدناكم فاسلوا أزمكم لله عباد الله رجال الله أجسنا لأجل وكونوا أوننا لله حسنا بفضل الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والختيم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله الحق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقدره ومقداره العظيم على سيدنا محمد صلاة ترغب وتناشط وتهمس بها زيادية وإلى دين الإسلام وتهمس بها زيادية وإلى دين الإسلام وإظهار شعائر على طريقة جمعية نهضة العلماء وإظهار شعائر على طريقة جمعية نهضة العلماء وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم الله 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 sabit mansur ala jamiah nadatil ulama li ilahi kalimatillah jamiah nadatil ulama li ilahi kalimatillah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
nasyidu wa tuhammisu bihadina Muhammad salatan turaqibu wa tunasyidu wa tuhammisu bihadina ya wa ila idil Islam wa tuhammisu bihadina ya wa ila idil Islam wa izhari sa'iri ala tariqati jam'iyati nahdlatil ulama wa izhari sa'iri ala tariqati jam'iyati nahdlatil ulama wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allah sabit wansur ahla jam'iyah nahdlatil ulama lillahi kalimatillah jam'iyah nahdlatil ulama lillahi kalimatillah. Allahumma salli wa sallim wa barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. Shadaqallahul azim wa sadaqa ala rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Mari sebelum kita mulai, angkat kedua tangan kita bermunajat di malam yang dimuliakan ini. Mudah-mudahan doa, hajat, keinginan, harapan yang ada di dalam hati kita dimudahkan, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita berdoa, doanya sholawat al-arif billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tuwasi'u biha alaina al-arjaq wa tuhassinu biha alaina al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang mempertemukan kembali kita pada malam Jumat ini. Mudah-mudahan duduk dan kumpulnya kita dalam ridho dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam senantiasa tercurah dan terlimpah kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur kepada Allah kita masih diberikan nikmat istiqomah. Bayangkan di malam Jumat ini mungkin selawat dengan didorong untuk bertolak ilmi, dengan didorong kerinduan untuk kita melakukan mahalul qiyam, bukti cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mungkin berat, tapi alangkah ringannya kedua kaki ini melangkah menuju kediaman Bapak RT Suhada semata-mata karena langkah ini kita rindu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang datang menuju tempat ini dengan berbagai macam kerinduannya. Ada yang rindu silaturahimnya, kalaupun tidak ingin mendengarkan tausiahnya, tapi ada yang datang rindu ingin bermahalul qiyam, rindu ingin mendengarkan dan mengikuti pembacaan rawih dan maulid tiba, rindu ingin bersolawat, rindu ingin mengucapkan dan bersama-sama melakukan solawat nahdiyahnya. Saya yakin itu. Ada juga yang rindu ingin kumpul di majelis ilmu ini semata-mata untuk silaturahim. Ada.
Tapi mudah-mudahan semua kerinduan ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita duduk dan kumpulnya di sini untuk kebaikan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sumpah dengan persoalan dunia, kalau kita hidup di dunia ini sudah begitu menderita dengan tetangga yang hidupnya mungkin berkecukupan, sementara kita masih dihimpit dengan kesulitan, masih dihimpit dengan kekurangan. Apa yang dikatakan oleh Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah. Kata Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah, datanglah ke kuburan. Ini yang dikatakan oleh Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kalau kita terhimpit dengan urusan dunia, kita diletakkan di dunia ini pada tahap yang paling rendah, maka datanglah ke kuburan. Kemudian bertanya, kenapa mesti ke kuburan wahai imam? Nah, apa yang dijawab oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali? Kata Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah, karena di kuburan itu ada manusia yang posisinya sudah berada di dalam tanah, terhimpit oleh tanah, berada di bawah pepohonan, yang dia hanya meminta kepada Allah untuk dihidupkan. Kata Imam Abu Hamid Al-Ghazali, dia minta kepada Allah untuk dibangkitkan sesuai dengan surah yang di awal tadi saya sampaikan, Quran surah Al-Mu'minun ayat 107. Nanti silahkan dibuka 107. Apa kata Allah? Rabbana akhrij minha fa in udna fa inna zalimun. Ya Allah, keluarkan kami dari tempat ini, hidupkan kami untuk kembali ke dunia. Untuk apa? Dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 107, untuk apa orang di dalam kubur memohon, meminta kepada Allah untuk beramal soleh? Mereka dibangkitkan ke dunia meminta kepada Allah bukan untuk melihat kendaraannya lagi, bukan untuk melihat pasangannya, bukan untuk melihat rumahnya, bukan untuk kembali kepada pekerjaannya, tapi untuk beramal soleh. Dan kalau saya dibangkitkan kembali ke dunia, kemudian fa in udna, dan saya mengulangi lagi fa inna zalimun, maka masukkanlah saya kepada kelompok orang-orang yang zalim. Nah, ini Quran surah Al-Mu'minun ayat 107. Sudah diterangkan dalam Al-Quran bahwa kehidupan di alam kubur yang diceritakan tadi oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali, bahwa ketika kita dihimpit dalam hal keduniaan, datang ke kubur. Karena begitu banyak orang-orang yang di alam kubur meminta kepada Allah untuk dibangkitkan. Rabbana akhrij minha fa in udna fa inna zalimun. Nah, ini Qur'annya. Jadi mereka minta dibangkitkan bukan untuk ketemu teman nongkrongnya, tidak. Bukan untuk ketemu teman yang biasa ngopinya, tidak. Bukan untuk ketemu pasangannya, tidak. Tapi beliau, orang ini minta dibangkitkan untuk bertemu, untuk beramal soleh. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayatnya jadi yang tadi saya bacakan, nanti silahkan jamaah lihat di rumah atau lihat di masjid, Quran surah Al-Mu'minun ayat 107, bahwa di alam kubur semua orang meminta, memohon kepada Allah untuk dibangkitkan kembali ke alam dunia hanya untuk beramal soleh. Kita yang hari ini masih Allah berikan kesempatan, masih Allah berikan kesehatan,
masih Allah berikan kenormalan di dalam indera tubuh kita. Bayangkan kalau salah satu indera tubuh kita tidak berfungsi layaknya organ tubuh manusia, saya yakin 1-2 orang di antara kita menjadi bagian alasannya. Jangankan tidak melihat, jangankan tidak mendengar, yang tadi sore ba'da asar ujung kakinya tersandung jarum pun mungkin akan menjadi halangan untuk melangkah kaki ke majelis sholawat ini. Tapi alhamdulillah malam ini Allah masih memberikan kepada kita kesempurnaan indera tubuh kita berfungsi. Ada di sini orang tua kita yang salah satu organ tubuhnya tidak berfungsi, tapi masih melangkahkan kakinya ke sini. Kalau saya tanya, Abah Kusuk datang dari rumah ke sini untuk apa? Tadi saya perhatikan sambil membaca surah Yasin, mengikuti sholawat jamaah semua. Nah, ada ketika berangkat dari rumah, apa disuruh sama istrinya? Dipaksa sama Bang Misin? Di WA-in sama Kak Iman? Enggak. Tapi ada kerinduan di usia Abah Kusuk, dia datang ke rumah sholawat ini, dia ingin mengumpulkan amal solehnya, termasuk kita semua jamaah sekalian. Karena yang kita datang malam ini, saya yakin sesungguhnya kita mengumpulkan amal soleh. Guru kita Pak Amil Udin Syab, dia ingin berkumpul dengan kita semua, dia ingin ikut bermahalul qiyam, dia rindu dengan bersolawat berjamaah. Karena ketika di tempat majlis ilmu kemudian dilantunkan sholawat, di situ malaikat mencatat, di situ malaikat mengabulkan semua keinginan-keinginannya. Mudah-mudahan kita yang duduk di majlis sholawat ini ikhlas, ridho karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelak nanti ini akan menjadi saksi. Karena kalau kita hitung dengan pahala kita, ketika nanti di yaumil hisab, lebih banyak dosa atau lebih banyak pahala? Kalau nanti di alam kubur, kemudian ketika kita ditanya apa yang akan menyelamatkan kita semua, banyak dikisahkan dalam sebuah kitab. Orang ini selama hidup di dunianya ibadahnya jarang. Orang ini, ya Allah, kata malaikat, baca Quran pun kadang-kadang masih salah. Puasa Senin Kamisnya dia tidak kerjakan. Tapi apa yang menyelamatkannya? Ternyata selama di dunianya dia rajin duduk di majlis ilmu, dia rajin duduk di majlis sholawat, mengucapkan sholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita nggak tahu amal apa yang nanti akan menyelamatkan kita. Apakah amalan-amalan yang sebentar lagi akan masuk di bulannya, amalan bulan suci Ramadan? Berapa kali Ramadan sudah kita lalui? Apakah yang selama ini kita lakukan dengan amal ibadah itu yang menyelamatkan kita? Kita enggak tahu. Tapi mungkin cara kita beramal soleh, duduk di majlis sholawat ini, duduk di majlis ilmu ini, kita berharap syafaat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau untuk hanya mendengarkan nasihat agama, kita bisa dapatkan dari mana saja. Kalau kita ingin mendengarkan ilmu agama, dari mulai kita pulang dari masjid, lihat itu, ambil remote TV, dibuka, banyak berapa channel, ada yang menyampaikan syiar-syiar agama. Banyak ilmu yang kita dapatkan kalau tujuannya kebaikan. Tinggal kita ambil buku, kita sering mendengarkan tausiah-tausiah. Ilmu itu bisa didapat dari mana saja, tapi keberkahan ilmu hanya bisa didapatkan dengan berkumpulnya orang-orang soleh. Mudah-mudahan ini banyak orang-orang soleh, ini guru-guru kita duduk di sini. Jadi kalau kita hanya sekedar mendapatkan ilmu, bisa dari mana saja, tapi keberkahan ilmu itulah yang sulit untuk didapatkan kecuali berkumpul yang di majlis ilmu
bersama para guru dan orang-orang soleh. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terima kasih kepada keluarga besar Bapak Suhada yang sudah mempas di rumah. Maka itulah semulia-mulianya seorang laki-laki di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh ketika kita di luar, boleh ketika kita sedang berkumpul, kita merasa sudah mampu, tapi kita kembali ke rumah masing-masing, kita istiqomahkan bahwa ada orang-orang yang akan diminta pertanggungjawabannya kelak di yaumil akhir. Siapa? Tentu adalah istri dan anak-anak kita. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin dimintai pertanggungjawabannya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan yang buat kita semua untuk mengingatkan bahwa kita masih utuh di alam dunia, masih kumpul yang tua, yang muda, yang sedang semangat, yang ada masalah, yang sedang susah, yang sedang bahagia, kumpul di rumah sholawat. Semua sudah Allah takdirkan, semua sudah Allah tentukan, tinggal bagaimana kita diuji dengan kesabaran. Kehidupan di dunia itu hanya sebentar. Kalau hari ini kita diuji tidak punya apa-apa, tapi kita yakin bahwa akan ada kehidupan yang lebih baik daripada kesusahan hari ini. Di mana? Yaitu di yaumil akhir. Maka yang perlu kita siapkan, kalau kita hanya untuk mengejar dunia hari ini, kalau kita datang ke rumah sholawat ingin kaya, bukan tempatnya. Kalau kita ingin datang ke rumah sholawat hanya sekedar makan, di rumah ada makan, tapi yang kita inginkan adanya keberkahan. Ketika duduk di tempat ini, setidaknya Allah sudah menuntun kita ke jalan yang baik. Amin ya rabbal alamin. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan sehingga kita diberikan keberkahan hidup yang hanya kita minta kelak kita berpulang ke haribaan Allah dalam keadaan husnul khotimah. Terucap dalam lisan kita ketika sakaratul maut nanti kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bukan hanya dituntun tapi terucap dalam lisan kita sehingga kelak kita wafat dalam keadaan iman. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa sahabati rasulih ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah ya Rabbana ya Karim, ampuni dosa hamba ya Allah, dosa kedua orang tua hamba ya Allah, dosa ibu bapak hamba ya Allah, orang tua hamba yang sudah pulang ke rahmatullah. Terangi kuburnya ya Allah, lapangkan kuburnya ya Rabb, berikan nikmat di alam kuburnya ya Allah, ampuni segala dosa-dosanya ya Allah, jadikan kuburnya seperti taman surga ya Allah. Ya Allah ya Rabbana ya Karim, hamba yang dulu bergelimang dosa, sering berbuat maksiat, ampuni segala dosa hamba ya Allah, ampuni tobat hamba ya Allah, jadikan ke depan hamba menjadi manusia yang manfaat, manusia yang baik untuk keluarga hamba ya Allah. Jadikan keturunan-keturunan hamba min ahlil Quran, min ahlil jannah. Ya Allah ya Rabbana ya Karim, hamba yang hari ini sedang terhimpit dengan kesulitan, lapangkanlah, mudahkanlah ya Allah, berkahi rezeki hamba ya Allah, berkahi keluarga hamba ya Allah, sampaikan hamba pada bulan suci Ramadan agar hamba semua diberkahi rezekinya, diberkahi hidupnya, diberkahi usianya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Dika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma sholli ala sayyidina. Jadi udah perjalanannya hampir 1 tahun ini, mudah-mudahan lebih ya.